Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, saya adalah Fiona Cornelia Putri Korestama, NPM 21220014, serta ada rekan saya yaitu ada Nur Mahmud Al-Farabi, NPM 21220032, serta ada Septi Nurmala Dewi dengan nomor NPM 21220011. Di mana di sini kelompok kami akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan aliran. Pembahasan pertama yaitu ada aliran pendidikan. Apa sih aliran pendidikan itu? Aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut itu berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu yang selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya, sehingga timbul pemikir yang baru. Demikian seterusnya, agar diskusi berkepanjangan ini dapat dipahami, perlu aspek dari aliran-aliran itu yang harus dipahami. Oleh karena itu, setiap calon tenaga pendidik harus memahami berbagai jenis aturan-aturan pendidikan. Selanjutnya yaitu ada B, macam-macam aliran-aliran klasik dalam pendidikan. Yang pertama, ada aliran empirisme. Apa sih aliran empirisme itu? Empirisme itu aliran menganut paham yang berpendapat bahwa segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap manusia dalam perkembangannya ditentukan oleh pengalaman atau empiris nyata melalui alat inderanya, baik secara langsung berinteraksi dengan dunia luar maupun melalui proses pengolahan dalam diri dari apa yang didapatkan secara langsung. Menurut konsep empirisme, pendidikan dibuat adalah maha kuasa dalam membentuk peserta didik menjadi apa yang diinginkan. Pendidik dapat berbuat sekehendak hatinya seperti pemahat patung yang memahat patungnya dari kayu, batu, atau bahan lainnya, sesuka hatinya. Contohnya itu misalnya, ada seorang anak yang kembar lalu dipisahkan oleh orang tuanya sejak kecil pada lingkungan keluarga yang berbeda. Jadi mereka tuh tumbuh dalam lingkungan yang berbeda. Jadi oleh karena itu, pemikiran ini dinamakan pemikiran optimis dalam pendidikan. Menurut John Locke, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendidikan yaitu yang pertama, ada pendidikan harus diberikan sejak awal mungkin. Jadi sejak anak-anak itu masih balita. Yang selanjutnya itu ada pembiasaan dan latihan lebih penting daripada peraturan, perintah, atau nasihat. Selanjutnya itu anak didik harus diamati dari dekat untuk melihat apa sih? Kenapa kita harus mengamati anak didik dari dekat? Yaitu untuk mengetahui apa yang paling tepat bagi anak itu sesuai dengan umurnya atau tingkat perkembangan. Selanjutnya itu untuk mengetahui hasrat-hasratnya yang sangat kuat. Selanjutnya ada kecenderungannya mengikuti orang tua tanpa merusak semangat tersebut. Yang keempat ada anak harus dianggap sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini kepada anak harus diberikan alasan tentang hal yang dituntut darinya. Selanjutnya itu yang kelima ada pelajaran di sekolah jangan sampai menjadi beban anak tersebut. Namun hendaknya menyenangkan dan merupakan suasana bermain yang terbuka seluas mungkin bagi si anak tersebut berbagai kemungkinan yang dapat ditimbul. Selanjutnya yaitu ada aliran nativisme. Nativisme berasal dari bahasa Latin yaitu asal kata nativisme terlahir pemikiran ini dipelopori oleh Schopenhauer, seorang filsuf dari Jerman yang hidup pada 1788 sampai 1880, berpendapat bahwa pendidikan ialah membiarkan seseorang bertumbuh berdasarkan pembawaannya. Seseorang akan berkembang berdasarkan apa yang dibawanya dari lahir. Hasil akhir dari pertumbuhan dan perkembangan peserta didik manusia atau seseorang itu ditentukan oleh pembawaannya dari lahir. Dan pembawaan itu ada yang baik dan ada pula yang buruk.
Maka dari itu, manusia akan berkembang dengan pembawaannya baik atau pembawaan yang buruk yang dibawanya sejak lahir. Bagi nativisme, lingkungan sekitar tidak ada artinya, sebab lingkungan tidak akan aktif atau berdaya dalam mempengaruhi perkembangan, serta pendidikan juga tidak akan mempengaruhi sama sekali terhadap perkembangan seorang manusia dan tidak akan adanya guna untuk perkembangan. Ialah pernyataan atau kehidupan sehari-hari anak yang mewarisi bakat-bakat yang dimiliki orang tuanya. Contohnya yaitu orang tua yang menginginkan anaknya menjadi seniman. Ia berusaha mempersiapkan alat-alat dan bahan untuk memahat dan melukis serta mendatangkan guru untuk mengajarkan melukis. Oleh karena itu, pemikiran ini merupakan pemikiran pesimis di dalam pendidikan. Yang ketiga yaitu ada naturalisme. Naturalisme yaitu aliran ini mempunyai kesamaan dengan teori nativisme, bahkan kadang-kadang disamakan. Padahal dalam teori ini mengatakan bahwa anak sejak lahir sudah memiliki sifat pembawaannya sendiri, baik bakat, minat, kemampuan, sifat, tingkah laku atau watak, dan lain-lain. Pembawaan akan berkembang sesuai dengan lingkungan alami. Maka pendidikan yang terakhir ini sangat berpengaruh baik terhadap perkembangan anak. Yang keempat yaitu ada konvergensi. Aliran ini dikemukakan oleh William Stem pada tahun 1871 sampai 1939. Seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang penting. Menurut teori konvergensi, pendidikan berdasarkan yang pertama yaitu pendidikan mungkin untuk dilaksanakan. Yang kedua yaitu pendidikan disebut sebagai pertolongan kepada lingkungan anak-anak peserta didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah perkembangan potensi yang kurang baik. Yang ketiga yaitu yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dari lingkungannya tersebut. Selanjutnya yaitu C. Pengaruh pemikiran klasik tentang pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Pemikiran klasik mulai terkenal atau dikenal di Indonesia karena melalui upaya pendidikan. Awalnya yaitu sejak persekolahan yang dikuasai oleh Belanda atau orang berkulit putih, dan kemudian disusul oleh bangsa Indonesia yang belajar ke negeri kincir-angin, yaitu Belanda pada waktu itu masa penjajahan. Setelah bangsa Indonesia merdeka, gagasan yang berada dalam pemikir pendidik itu kemudian masuk ke Indonesia. Meski dalam hal tertentu akan tetapi sangatlah diutamakan bakat serta potensi dari anak. Contohnya yaitu pada bidang kesenian, keterampilan, dan lain sebagainya. Akan tetapi upaya penciptaan lingkungan serta pengembangan bakat tersebut diusahakan secara optimal. Meskipun pandangan empirisme dan nativisme tidak sepenuhnya ditolak, akan tetapi penerimaan tersebut dilakukan dengan pendekatan eklektif fungsional, diterima dengan sesuai kebutuhan, akan tetapi ditempatkan pada latar pandangan yang konvergensi. Gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan di Indonesia. Pendidikan sebagai suatu kegiatan yang kompleks agar dapat meningkatkan kualitas baik yang bersifat menyeluruh ataupun terhadap komponen tertentu saja. Adapun gerakan-gerakan baru tersebut terpusat pada perbaikan serta peningkatan kualitas kegiatan mengajar pada sekolah, seperti mengajar alam sekitar, pengajaran pusat perhatian, sekolah kerja, pengajaran proyek, dan lain sebagainya. Gerakan-gerakan tersebut telah memberi kontribusi secara bervariasi atau bermacam-macam terhadap penyelenggaraan belajar di sekolah. Yang pertama, pengajaran alam sekitar. Gerakan pendidikan ini bertujuan untuk mendekatkan anak dengan alam sekitarnya.
Pendiri gerakan ini yaitu antara lain F.L. Wegener pada tahun 1808 sampai 1888 di Jerman dengan Hermann Gundry yaitu pengajaran alam sekitar, dan J. Lichter pada tahun 1859 sampai 1916 di Belanda dengan Het Leven yaitu kehidupan nyatanya. Beberapa prinsip gerakan Hermann Gundry adalah yang pertama, dengan cara mengajar alam sekitar tersebut, guru dapat mencontohkan secara langsung begitu pentingnya pengajaran dengan meragakan atau mewujudkan sesuai dengan sifat-sifat dan dasar-dasar pengajaran. Yang kedua, pengajaran alam sekitar memberikan pengajaran sebanyak mungkin agar si anak dapat aktif serta giat, bukan hanya duduk, mendengarkan, dan mencatat saja. Yang ketiga, pengajaran alam sekitar memungkinkan untuk memberikan pengajaran yang sangat totalitas dengan ciri-ciri sebagai berikut. A. Pengajaran yang tidak mengenai pembagian mata, akan tetapi guru memahami tujuan pengajaran serta mengarahkan usahanya untuk mencapai tujuan. Yang B. Pengajaran yang menarik minat, karena segala sesuatu dipusatkan oleh bahan pengajaran yang menarik perhatian seorang anak yang diambil oleh alam sekitarnya. Yang C. Pengajaran yang segala sesuatunya berkaitan dengan satu sama lain. Yang keempat, pengajaran di alam sekitar memberikan anak bahan persepsi intelektual yang sangat kokoh dan tidak verbalitas. Persepsi intelektual yaitu segala sesuatu yang baru dan masuk di dalam intelektual si anak harus luluh menjadi satu dengan kekayaan pengetahuan yang sudah dimiliki anak. Terjadi asimilasi antara pengetahuan lama serta pengetahuan yang baru. Yang kelima, pengajaran alam sekitar memberikan persepsi emosional karena alam sekitar memiliki kadar emosional terhadap anak. Untuk anak dengan orang dewasa, tidak ada perbedaan alam sekitar. Segala sesuatu kejadian di alam sekitar merupakan kehidupan sendiri. Sedangkan J. Lichter mengemukakan pegangan dalam Het Leven sebagai berikut. Yang pertama, anak harus mengetahui barangnya terlebih dahulu sebelum mendengar namanya, bukan kebalikannya, sebab kata tersebut hanyalah suatu tanda dari pengertian tentang barang itu. Yang kedua, pengajaran sesungguhnya harus mendasarkan pada pengajaran selanjutnya, atau mata pengajaran yang lain harus dipusatkan atas pengajaran. Yang ketiga, harus diadakan perjalanan hidup senyatanya ke semua jurusan agar si anak murid paham antar bermacam-macam dalam hidupnya, yaitu pengajaran dalam hidupnya.